Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Iksan PLS. Jadi untuk kali ini Iksan PLS akan mereview bagaimana caranya untuk merakit BMS atau Battery Management System, disebut juga dengan BMS Battery Management System, uh, menggunakan sistem 24 volt. Jadi baterainya menggunakan sistem 24 volt dan bagaimana caranya untuk merakit atau menginstalnya BMS pada baterai lithium ion fosfat. Oke, jadi untuk kali ini pun kita tidak menggunakan PLN dengan beban 64 watt. Kita masih menggunakan PLTS. Kemudian untuk kipas pun juga kita masih menggunakan PLTS. Terus untuk kondisi di luar sangat cerah untuk cuacanya. Untuk sinar matahari pun cukup lumayan terang, cukup terik. Jadi itu di atas ada solar panelnya sebesar 240 WP. Untuk per lembarnya 120 WP dikali 2. Sistemnya di seri. Oke, jadi untuk kipas angin pun kita masih menggunakan PLS. Kemudian untuk WiFi pun kita masih menggunakan PLTS. Untuk PLN kita padamkan dulu. Oke, mantap. Oke, jadi hari ini tanggal 24 bulan 7 2025. Untuk arus masuk terbaca 1 ampere, untuk keluaran terbaca 4 ampere. Untuk watt beban AC total sebesar 64 watt, 60 watt. Untuk tegangan stabil di inverter 220 volt. Kemudian akan kita bagaimana caranya untuk menginstal atau memasang set BMS sistem 24 volt pada baterai lithium ion fosfat. Jadi untuk pada baterai lithium berjenis lithium ion fosfat, jadi yang kita gunakan di depan ini baterainya ada 8 sel baterai. Untuk per selnya ini bertegangan sebesar 3,2 volt. Bertegangan 3,2 volt dengan ampere 200 ampere. Jadi kemudian dari 8 unit sel baterai itu kita seri. Jadi dari sel yang pertama, kemudian sel kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Jadi kita seri. Jadi 3,2 volt kita seri menjadi tegangan voltase sekitar untuk sistem di 25 volt atau di sistem 24 volt DC. Untuk baterai yang kita gunakan baterai LiFePO4 atau lithium ion fosfat. Jadi untuk HP pun kita masih cas pakai PLTS. Jadi akan kita bagaimana caranya untuk merakit atau menginstal set BMS di baterai lithium ion fosfat. Jadi baterainya yang di depan kita ini ada 8 piece baterai, kemudian ada BMS Dali 100 ampere. Untuk 100 ampere ini untuk 100 ampere untuk beban maksimumnya. Kemudian untuk chargingnya, jadi arus yang disarankan untuk charging itu di 50 ampere maksimal. Kemudian untuk konsumsi bebannya sebesar 100 ampere DC dan 50 ampere DC untuk chargingnya. Jadi di baterai ini ada 8 sel. Kemudian di sini di BMS ini ada kabel yang di sini ada yang merah-merah ini dengan yang hitam ini ada 9 kabel, kalau tidak salah 9 kabel. 9 kabel untuk BMS-nya. Jadi dia
nanti settingnya di PMS. Kemudian di sini ada kabel juga, jadi di PMS ada 2 kabel yang besar, kemudian ada juga kabel untuk yang balancingnya atau untuk pembacaan pertegangan dan untuk ya memprotek untuk keamanan baterai. Sini ada kabel yang kecil-kecil dengan soketnya. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 baterai. Jadi kemudian yang untuk yang di sebelah kiri ini, di sebelah kiri ini ada kutub positif. Nah, jadi sebelah kiri ini ada kutub positif baterai. Kemudian yang di sebelah kanan ini ujung, yang di sebelah kanan ujungnya ada kutub negatif baterai. Nah, kemudian ada yang kabel hitam ini. Kabel hitam ini adalah kabel yang banyak ini, yang merah-merah ini. Nah, ini yang hitam. Nah, yang hitam ini nanti masuknya, yang hitam ini masuknya ke min. Nah, masuknya dia ke min sini. Nah, jadi kan ada yang untuk yang di kabel sini ada kabel yang hitam 1, kemudian ada 8 kabel yang kecil-kecil. Jadi totalnya dia ada 9. Ada 1, kemudian ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kabel yang untuk yang di sini ya. Kemudian yang di sini, yang di bawah ini ada 2 kabel. Nah, jadi untuk kabel yang biru, untuk yang kabel yang biru ini masuknya ke negatif atau netralnya baterai, kutub negatif. Kemudian yang hitam ini ke negatif, ke bebannya atau ke inverternya. Dia nanti ke inverternya atau ke sistem PLS-nya. Jadi untuk yang pertama kali seperti ini, jadi di sini ada positif. Nah, sini ada positif yang P, positif, positif ini lurus, jadi dia langsung ke positif. Jadi kabelnya kita dari positif ini yang biru langsung masuk ke yang positif. Kemudian dari yang kabel yang negatif, dari kabel yang negatif itu yang, nah yang hitam ini ada kabel kecil hitam, nah itu dari belakang sini ada kabel hitam. Nah, ini masuknya ke sini, ke yang hitam ini. Nah, kemudian dari yang kabel hitam, dari yang netral ini kemudian ke kabel hitam yang ke induknya ini. Nah, dari ke sini, dari yang kabel ini, dari yang kabel hitam masuk dari sumbernya, kemudian ada biru, kemudian masuk ke netralnya. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi untuk kabelnya dari yang pertama untuk memasang, netralnya untuk yang hitam. Jadi di situ ada kabel hitam, kita konekkan, kita sambungkan ke yang induk negatif. Kemudian ada lagi kabel, ini berurutan dari kiri ke kanan, ini berurutan. Nah, jadi ada kabel hitam 1, kemudian kabel yang lainnya kabel merah semua. Tadi yang hitam terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Nah, jadi dari kabel yang hitam ini kemudian masuk lagi kabel, ada kabel yang merah ini ke yang sebelah sini, ke sebelah sini. Kemudian untuk kabel yang pertama, untuk kabel yang hitam, kemudian kabel yang merah. Nah, jadi di sini ada hitam 1, kemudian ada lagi kabel merah yang kedua. Jadi kabel merah yang kedua. Kabel merah yang kedua, jadi masuknya ke sini, ke baterai yang pertama. Kemudian dari yang kabel merah yang kedua, di sini kabel tadi yang kabel hitam sudah.
Kemudian kabel yang kedua ini kabel yang merah. Nah, yang di sebelah sini. Kemudian kabel yang ketiga ini masuk ke sini. Ini untuk kabel yang ketiga. Kemudian dilanjut sama seperti yang pertama tadi, dilanjut kabel yang keempat, merah keempat. Jadi kabel yang merah keempat masuknya ke sini. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk penginstalannya. Akan kita cek lagi dari yang pertama. Pertama dari kabel yang tadi kan sudah di sini ada 9 kabel, ya kan? Yang pertama ini ada kabel hitam. Kabel hitam ini masuk ke yang ke sini, ke netral. Kabel hitam yang ke netral. Kemudian kabel di sini ada kabel merah yang kedua. Kabel merah yang kedua dari yang paling sebelah kiri itu kan kabel hitam, kemudian dilanjutkan oleh kabel merah yang kedua masuknya ke sini. Nah, jadi disambungnya ke sini kabel yang kedua. Untuk kabel yang kedua ke sini, kabel yang pertama tadi hitam ini masuk ke sini, kemudian yang kedua ke sini. Kemudian kabel yang ketiga, untuk kabel yang ketiga di sini merah, kabel merah ketiga masuknya yang ke sini. Jadi disambungnya ke sini. Kemudian dilanjut lagi untuk kabel yang keempat. Kabel yang keempat dilanjut ke sebelah sini, masuknya ke sini untuk kabel yang keempat. Kemudian untuk kabel yang kelima. Untuk kabel yang kelima di sini tadi sudah kabel keempat, kemudian kabel kelima. Nah, kabel kelima ini kabel kelima masuknya ke sini. Pokoknya disambung di sini. Kemudian kabel yang keenam, merah keenam dimasuknya di sebelah sini, kabel yang keenam. Tadi kabel yang keenam sebelah sini, kemudian kabel yang ketujuh. Di sini ada kabel yang ketujuh. Jadi sini kabel merah yang ketujuh untuk kabel merahnya. Kemudian di sini ada kabel yang ke-8, kabel balance yang ke-8 masuknya ke sini. Kemudian di sini yang terakhir untuk kabel merah yang ke-9. Jadi di dalam di set PMS ini ada kabel sebanyak 9 kabel. Untuk kabel yang kecil-kecilnya ada 9 kabel. Untuk yang netralnya ini yang biru. Maksudnya untuk yang netral tuh yang hitam di sini. Jadi untuk netral yang hitam ini tadi masuk ke sini pertama, kemudian yang kedua kabel merah kedua ke sini, kemudian kabel merah yang ketiga ke sini, kemudian kabel merah yang keempat ke sini, kabel yang merah yang kelima ke sini, kabel merah yang keenam ke sini, kabel yang ketujuh ke sini, kemudian ke yang 8 ke sini, yang 9 ke sini. Jadi seperti itu untuk gambarannya. Jadi seperti itu untuk gambarannya. Jadi seperti ini untuk gambarannya. Jadi ya cukup simple, memang cukup mudah untuk perancangan untuk PMS, dan kalau bisa pun jangan sampai terbalik. Jadi kalau terbalik nanti mungkin bisa PMS-nya mungkin error atau mungkin ya rusak atau trouble begitulah. Jadi seperti itu untuk perakitan atau penginstalasian untuk PMS-nya. Nah, kemudian untuk yang tadi kan sudah kita bahas yang di kabel ini, untuk yang ke salah satu sel baterai ini, ke sel pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 sampai ke 8. Kemudian yang ke powernya ini, sini kan ada power ini, ada kabel induknya di sini, ada kabel induk. Jadi untuk di kabel induknya seperti ini untuk gambarannya untuk di kabel induknya. Jadi dari positif ini kan, yang positif ini ke positif sini. Nah, jadi yang positif di sini ada kabel positif. Di sini ada kabel positif langsung yang ke sini, kabel yang biru nih. Nah, jadi masuknya ke sini. Kemudian ada lagi di sini kabel yang negatif. Nah, negatif ini dari negatif ini kemudian ke sini, ke arah ke PMS. Jadi dari
dari negatif, jadi dia dari negatif ini kabelnya masuk ke sini, masuk ke PMS-nya dari kabelnya. Kemudian dari yang PMS ini, kemudian dari yang PMS ini menuju ke sini. Nah, dia menuju ke sini, ke netral. Nah, jadi di sini ada kabel, kabel yang kecil ini jadi menujunya ke netral, netralnya. Jadi langsung ke jalur induknya. Jadi seperti itu untuk cara setting setting kabelnya. Oke, jadi ya cukup mudah, mungkin cukup mudah dan sangat simpel, sangat sederhana untuk eee, bagaimana untuk merakit untuk baterai manajemen sistem. Nah, di sini kan ada 9 kabel, kabel yang merah, kabel yang merah semua, kemudian ada kabel yang hitam satu. Dan ingat untuk yang di hitam ini masuknya ke netral, jadi jangan sampai terbalik dia nanti masuknya yang ke positif, nanti ya mungkin bisa terbakar ataupun rusak. Jadi seperti itu untuk, sistem, penginstalannya, jadi cukup mudah. Jadi yang kita gunakan baterainya kita seri. Jadi ya lumayan mantap menggunakan PLTS. Untuk hari ini kita masih menggunakan PLTS, jadi PLN kita, gunakan sebagai backup saja. Jadi oke, jadi cukup sekian untuk review bagaimana cara setting untuk penginstalasi untuk PMS pada baterai lithium ion fosfat atau LiFePO4. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video ini. Oke, selamat siang, dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.